Halo guys, kita mau bahas apa nih? Halo. Halo. Ada yang mau share screen? Oke. Ini udah batas apa contoh soalnya sih. Tapi ini masih salah contoh soalnya, bentar. Itu apa? Contoh soal Besti. Ya, Tentukan contoh nilai. soalnya yang di kolom chat kan? Iya. Oh, oke. Nah, ini enggak sih? Iya kan? Iya. Bentar ya. Aku mau baca. Baiklah. Tentukan nilai dari 5 faktorial. Begini. Ngeri. Apakah sudah, Al? Lanjut dah. Udah. Aja, Al. Ini penerapan relasi berulang dalam bahasa pemrograman. Penerapan ini bagiannya siapa? Oh, itu. Dimas. Gas Itu Dimas. pakai itu ya, contohnya pakai yang faktorial itu ya. Yang faktorial ini tadi berarti. Itu ya. Ya bentar, tak bikinin kayak kodenya. Dari pekahan Kartesian. Ini bakal kelihatan nggak kalau apa namanya? Kalau kita nganuin step lain. Kelihatan. Bentar. Bima share screen, Bim. Oh ya udah Iya. aja. Biar Bima share screen sambil di run. Udah muncul ya? Udah. Faktorial. Lagi. Iya, yang di contohnya 5 faktorial, Bim. Contoh apa cocokin jawabannya benar apa enggak? Sama apa enggak? Nah. Sama. Oke, sama jawabannya. Sip. Berarti terapannya udah. Ini itu kan suruh pakai ini kan apa? Rekursif gitu. Si berulang gitu. Ya wes gini aja berarti. Dikirim ini. Nggak di screenshot. Di screenshot aja. Ya nak, screen ini. Ada tak kirim. Jadi kasih penjelasan apa enggak? Boleh.
kasih komentar. Hmm? Penjelasan kan? Penjelasannya langsung ini aja nggak sih? Langsung ke apa namanya? Kapan namanya tuh? Oh, ke laporan. Tuh, Right. yang penting itu kan, kalau di penjelasannya, yang bagian ini, bagian rekursifnya. Bagian rekursifnya ini kan. Bullshit. Rekursif. Oh, rekursif. Iya. Ya. Right. Bikin. Ini habis fungsi. Udah ya, relasi fungsi. Udah nggak sih? Terus baru yang masuk. Itu, habis itu. Oh, masukin dulu dah penerapan ke pemrograman. Ke basis datanya ya? Wait. Iya. Itu punya Bima nggak dimasukin? Ntar. Satu-satu, Besti. Oke. Mana yang punya Bima tadi, guys? Ini ya? Outputnya mana, Bim? Di bawah itu. Oh iya, deh. Itu copy paste lagi bisa sih, Het. Hah? Gambarnya Copy copy paste aja bisa. Nggak usah nyari file lagi sebenarnya. Ya udah, Besti, sudah terlanjur. Ini kan Biasanya dibikin gini ya. Ya, ini penerapan relasi berulang pada faktorial dapat dilakukan dengan menerapkan fungsi rekursif sehingga fungsi faktorial akan dipanggil terus-menerus sesuai dengan nilai faktorial yang dikirimkan. Gitu ya. Boleh sih, boleh. Kita kirim biar gampang. Kalau faktorial berarti nilai awalnya itu ya, 0 faktorial. Berarti 1 kan? Ya. Yang di itu juga. Yang kayak pengertian juga deh. Itu gitu aja. Penjelasannya. Penerapannya dibuat gini tuh aja berarti. ini aja kah? Oh gimana lagi? Dari soal cerita faktorial juga bisa sih sebenarnya. Kan dicari berapa gitu. Kayak misalnya apa ya? Baju dengan apa tuh? Kalau misalnya 3 faktorial gitu loh. Misalnya Nah. ada baju di butik, terus habis itu mau ditaruh di 3 patung. Itu ada berapa cara kayak gitu kan? Oh, berapa cara penempatannya gitu kan? Biasanya. Mau dikasih soal kayak gitu apa enggak?
Kalau kasih soal kayak gitu tulis soalnya dulu baru ininya enggak sih? Ini Bima ngikutin yang mana? Yang ini ya? Yang atas, ya. Iya, Yang ini. ya itu 5 faktorial itu. Oh, itu soalnya juga bisa sih. Kayak buat gimana ya? Orang IT namanya ada 5 orang IT. A, B, C, D, E itu mau ditempatin di 5 apa ya? 5 Komputer. bukan ya boleh sih 5 komputer atau Oh, soal ceritanya yang dianuin. Iya. Ya yang pakai yang komputer tadi dah. berarti yang penerapan dalam kehidupan itu. Saya kan kalau yang awal itu baru contoh yang aslinya. Oh, contoh. Oh, Ya, bukannya contoh soalnya ini enggak ini. kayak gitu kok. Contoh soalnya Oh, kayak bener gitu. kayak gini. Heeh. Oh, yang Terus yang penerapan itu yang bagian bawahnya lagi, ya. yang Kan ini yang ada di sini tuh berarti. penerapan dalam kehidupan. Nah, Oh, itu. di sini. Tapi ini udah ada. Coba lihat aplikasi. Kalau penerapan dalam kehidupan tuh cara nerapinnya enggak sih? Kalau yang soal gitu tuh beda Contoh. enggak sih? Iya, dari Contoh. tadi juga Coba deh. gitu. Iya, maksudnya Dina tadi yang di penerapan ini loh. Dimasukin ke sini. Iya, yang Mm-mm. komputer-komputer. Ya akan dijelasin terus habis itu dikasih tahu contoh soalnya. Misalnya Kok aku nge-lag ya? Ntar. Contoh soal nih ya. Gitu kan? Contoh, nggak usah soal. Oh. Contoh aja, contoh, nggak apa-apa. Apa tadi yang komputer? Apa tadi? Beberapa ya? bentar ituin kata-kata apa ya? Baiklah. 5 staff IT ya nggak sih? 5 staff IT Dikasih nama A B C D E aja kali ya. dalam Bernama kurung A B C E. Oh, apa mau ditaruh di departemen tempat bekerja apa ditaruh di komputer? Kayaknya karena kita IT lebih baik karena kita TI lebih baik kita komputer nggak sih? Iya, komputer maksudnya staff IT kan ditaruh di departemen IT gitu loh. Kan ada beberapa departemen. Boleh itu aja. Biar Oke, lebih berarti, jelas. berarti diasumsikan staff IT-nya skill-nya sama gitu ya? Tulis aja. Ketik. 5 staff IT A B C D E A B C D Mempunyai E skill yang setara. Itu enggak. kemampuan nggak sih? Oh iya. Ya boleh serah. Yang setara. Ya. Terus Akan ditempatkan di yang setara akan ditempatkan di di 6 departemen. Itu aja. di 6 Kok 6? 5. Salah. di 5 di 5 departemen. Departemen apa? Departemen di 5 Departemen aja. kan beda-beda departemen. Beda. Nah, berapa banyak cara penempatan nggak sih? Berapa banyak cara penempatan Iya. staff IT tersebut? Nah, ini Terus jawabnya jawabannya pakai yang udah ini. masuk ke bahasa pemrograman itu kan? Iya, udah masuk ke sini. Iya. Apa perlu dijawab lagi di atasnya, Masku? Yang pakai cara normal.
berikut. Dikasih keterangan kan? Contoh penerapan berikut hasil penerapan dari yang terdapat pada penerapan dalam kehidupan. Nah, ini pengaplikasiannya udah, relasi fungsi udah, ke Basdanya ya? Ya, yang di Basda. Wait. Ini langsung contoh soalnya berarti. Ya kan? Iya nggak sih? Gas langsung. Implementasi. Soal. Diketahui. Itu web. Contoh pengaplikasian. Contoh pengaplikasian. Tadi kan udah buat itunya, apa namanya? Tabelnya. Bentar, mana tadi? Nah, ini tabel yang udah aku buat tadi siang bareng Doni. Mungkin untuk penjelasan dari pengaplikasiannya Doni aja yang jelasin. Sebenarnya. Nah, kan di sini kan tadi yang dibuat Devlia kan tabel ada nama, alamat, kota kan. Nah, di sini tuh himpunan itu adalah teori yang mendasar ya di matematika. Benar gak sih? Iya. Iya benar ya. Nah, di Betul. sini kan himpunan kan yang digabung dengan query atau penggabungan itu ada apa itu nama, alamat, kota. Bentar. Ini yang penggabungan yang ntar kan ini digabung. Nah, ini hasilnya yang digabung tuh ada nick, nama, sama total gajinya. Iya nggak sih tadi? Nah, ya. Nah, di situ kan query yang digunakan adalah ada karyawan, nama maksudnya nama itu dan nick. Nah, di situ untuk mendapatkan nah itu yang bawah sendiri ini apa itu namanya kesimpulan ya Hasilnya. kesimpulan. Iya, hasil. Nah, itu dengan cara rumus where karyawan dan gaji nick. Benar. Pakai rumus query, terus nama tabel, terus nama kolomnya, terus dia apa namanya? Pakai yang where tadi kata kamu. Nah, ya pakai where dan muncul hasilnya kesimpulan Ini deh. atau Gitu guys. Masuk nggak? Ngerti nggak? Ya. Jadi himpunan ini itu ya, misalkan kayak nama tabelnya itu karyawan gitu. Ntar ada nicknya, ada gajinya, itu sebagai isinya gitu kan. Nah, Oke. Gimana, Din? Kalau query-nya ditulis bisa nggak? Kayak gimana tadi kan? Oke. Query yang digunakan. Query yang digunakan.
Select apa tadi, Don? Karyawan. Hah? Oh, nama tabelnya. Nama tabelnya tadi bukan karyawan. Data karyawan kayaknya. Nah, sama aja kan? Karyawan dot apa, Don? Nick ya? Apa? Nick. Dotnya. Nick, Titik nik. Nah, koma, ya kan? Ya, data Data karyawan, underscore. titik nama, Terus, koma, data gaji. gaji nggak sih? Gaji kan? Dot total Iya. gaji. Gaji. From, koma lagi. Enggak. Koma atau tidak? Mana sih? Total gaji underscore gaji koma. Enggak, langsung from. Ini kelihatan nggak sih, guys? enggak. Hah? Kelihatan di laporan. Ya, langsung from kan? Langsung from. Data karyawan, Data gaji. Where? karyawan, data karyawan, titik nik, Dengan data gaji. titik Titik nik. nik. Nah, gini. Ya. Dan muncul hasilnya atas. Oh iya, berarti itu ngambil data dari data karyawan sama data gaji. Tabelnya itu. Nah, itu yang disamain NIK-nya, data karyawan. Di Iya. tabel data karyawan sama data gaji ditampilin. Oke. Masuk nggak sih sama ini contoh pengaplikasiannya yang himpunan? Masuk sih, kan itu intinya kayak apa ya? Kalau diibaratkan itu di diagram Venn gitu loh. Kan ada yang digabung. Oh iya, Ding. Oke. Udah gini doang, guys. Udah nggak sih? Atau ada lagi? Habis ini. Ada. Yang bagian Oh iya, penerapan. yang Zulfan. Bentar. Tadi aku sempat cari sih. Ini aku kirim Coba dulu. kamu share screen, Pan. Share screen apa kirim? Kirim aja. Kirim. Sebentar. Kayaknya keliru dia. Kirimnya ke aku. Iya, keliru. Apa? Nah, Oh, itu udah muncul, Kak. Penerapan. Oh. Coba ya. Panas laptopku. Ini guys yang Zulfan penerapan ininya. Nah, ini tadi kan ada 3 penerapan fungsi, lalu relasi, kemudian himpunan. Nah, untuk yang pertama ini tadi aku dapat itu kayak fungsi linear ini digunakan untuk menyelesaikan masalah di bidang ekonomi. Kayak ini kan di bidang ekonomi ada kayak fungsi permintaan, kayak permintaan barang, kemudian penawaran, lalu ada keseimbangan barang. Nah, yang seterusnya itu tadi aku nemu di kayak makalah tadi, kalau nggak salah ya makalah. Nah, itu di situ dikatakan kalau fungsi ini bisa digunakan untuk di bidang perikanan. Nah, ini penggunaannya itu apabila untuk menyatakan pertambahan hasil ikan, tapi apabila pertambahannya itu konstan setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga ini di bidang biologi untuk menghitung pertumbuhan bakteri dari waktu ke waktu gitu. Nah, yang seterusnya relasi ini kan tadi di atas juga ada kayak
digunakan untuk dalam database. Kemudian yang kedua ini untuk menghitung jumlah uang yang didepositokan ke bank. Semisal didepositokan dalam 3 bulan itu, jadi hasilnya selanjutnya itu uangnya jadi berapa pertambahannya. Kemudian ini ada relasi untuk menyelesaikan masalah kombinatorial. Terus yang penerapan himpunan ini, nah ini yang pertama ini digunakan dalam bahasa pemrograman. Nah, semisal kalau di Python itu kan ada fungsi yang namanya set ya, itu kan kalau konsepnya itu mirip-mirip sama sama seperti himpunan. Kemudian ada dalam manajemen ini digunakan untuk kayak misalnya menggunakan kayak memilah prioritas, misal kegiatan yang lebih prioritas, kemudian menengah, kemudian yang tidak penting gitu. Nah, itu sih kalau menurut aku tadi yang penerapannya. Kalau menurut kalian gimana? Sudah betul atau mungkin salah? Kalau di tadi di relasi itu menghitung uangnya itu mungkin ya kayak kalau 3 bulan ini terus 3 bulan berikutnya kita tahu berapa pertambahannya gitu nggak sih tadi? Iya tadi jadi kayak ada kan kalau didepositokan itu kan ada bunganya ya. Nah jadi kalau semisal 3 bulan ini bunganya 2% itu, lah jadi dalam 3 bulan itu pertambahan uangnya itu jadi berapa gitu. Ya seperti itu sih. Gimana? Ada pendapat lain atau kalau semisal salah kita cari lagi deh. Untuk yang himpunan cuman ini doang kah? Bahasa pemrograman sama dalam Kalau manajemen. Nah, yang ini dalam himpunan manajemen tuh susah carinya, nggak tahu sih kenapa susah. kalau yang Kayaknya manajemen itu yang kamu dapat gimana? nah kalau yang manajemen ini tadi aku tanya teman ITB, katanya Oke. masuk sih. Udah kak guys, cukup kayaknya ya. Iya, paham. Gimana? Lainnya mungkin ada yang mau berpendapat, guys. Pendapatnya bisa ya, saya setuju. Iya ya. Harapan Setuju. apa namanya? Himpunan. Penerapan itu konsep. Konsep matematika diskrit. Nah, itu. Nah, mantap dah. Bentar, Besti belum mantap. Tinggal ngerapiin aja. Iya. Gimana guys? Ada tambahan nggak? Kalau menurutku cukup sih. Ini enggak sih yang ini nanti mau ditambahin dikit penjelasannya. Bima mau nambahin nggak? Enggak, itu aja kayaknya. Kenapa dia begini sih? Woi, gimana sih? Gimana guys? Ntar sabar. Itu kamu kasih numberin aja semua. Nanti yang nanti yang bagian masuk di tab. Nggak tahu sih, coba aja gitu. Gini kah? Gimana sih Bim? Iya itu ya kasih angka aja wis gak apa-apa. Bentar. Itu jadiin 3 aja. Ya. Nanti di tab nanti bisa buka.
Ya, naikin dulu. Ntar saya mengelek gimana? Ya, ini Pakai backspace, bintang aja backspace. dulu coba. Hah? Bintang terus spasi. Bintang, Ya, mana bintang? bintang 8. Kok nggak bisa? Nggak bisa. Bentar. Terus sebenarnya di blok terus habis itu dikasih itu juga bisa sih. Kenapa dia begini? Itu aja. Oh, Gini. di enter Gini lagi dulu. aja. Iya benar. Masya Allah. Iya kayak gitu gak apa-apa, terus backspace terus habis itu. Oh gitu ya. Ya udah lah. Udah deh. Bentar. Udah deh. Mungkin ntar kalau ngerapiin bisa dibantu aku kok. Santai ya. Oke. Baiklah. Ayo Marla, silahkan ditutup. Baik, cukup sekian dari diskusi kita malam ini. Semoga ilmunya berkah. Amin. Terima kasih teman-teman. Makasih guys.